Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan database saya yang bernama database kantin Slebeo. Yang pertama-tama kita akan buka tabel barang masuk. Nah, di sini ada ID barang masuk menjadi primary key auto increment tipenya INT. Yang kedua ada nama barang, tipenya varchar. Ketiga ada jumlah barang, tipenya INT. Keempat ada harga barang, tipenya desimal. Yang kelima ada tanggal masuk, tipenya date. Nah, yang kedua tabel menu katalog. Ada ID menu menjadi primary key auto increment tipenya INT. Kedua ada nama menu, tipenya varchar. Ketiga ada kategori menu tipe varchar. Empat ada harga, tipe desimal. 5 ada stok, tipe INT. Nah, yang ketiga ada tabel orderan. Di sini ada ID orderan menjadi primary key auto increment tipenya INT. Kedua ada nama, tipe varchar. Tiga ada harga, tipe desimal. 4 jumlah, tipe INT. 5 total, tipe desimal. 6 tanggal order, tipe timestamp. Terakhir ada tabel transaksi. Ada ID transaksi menjadi primary key auto increment tipenya INT. Kedua ada nama pembeli, tipe varchar. Tiga ada alamat ruang kelas, tipe teks. Keempat ada total transaksi, tipe varchar. Dua ada total transaksi status koneksi varchar. Kelima ada tanggal, tipe timestamp. Ketiga ada metode pembayaran, tipenya enum. Sekarang kita ke codingannya. Di sini ada tabel katalog menu PHP. Fungsi utamanya menampilkan daftar menu dari database menu katalog. Nah, yang pertama cache tampil menu. Untuk menampilkan daftar menu dari database menu katalog, tombol tambah untuk menuju halaman tambah menu, SWADD menu, query database untuk mengambil semua dari data dari tabel menu katalog. Data menu ditampilkan dalam kartu-kartu dengan informasi nama kategori. Yang kedua ada cache add menu atau tambah menu baru. Fungsi utama form untuk menambahkan menu baru. Form memiliki input untuk nama menu, kategori menu, harga, stok. Data dikirim ke cache save dengan metode post. Selanjutnya ada cache save atau cache simpan menu baru. Fungsi utamanya menyimpan data menu baru ke database. Data dari form diambil menggunakan $post menggunakan MySQL escape string untuk mencegah SQL injection. Data dimasukkan ke tabel menu katalog menggunakan query insert jika berhasil menampilkan alert dan kembali ke halaman menu. Lalu selanjutnya ada cache update atau halaman update menu. Fungsi utamanya menampilkan form untuk mengubah data menu. Mengambil data menu berdasarkan ID menu dari URL, menampilkan form dengan data lama yang bisa diubah. Nama menu, kategori, harga, stok. Data dikirim ke cache update save dengan metode post. Nah, selanjutnya ke cache update save atau simpan perubahan menu. Fungsi utamanya menyimpan perubahan data menu ke database. Data dari form diambil menggunakan $post. Query update digunakan untuk memperbarui data berdasarkan ID menu. Jika berhasil menampilkan alert dan kembali ke halaman menu. Lalu selanjutnya ke cache delete atau hapus menu. Fungsi utamanya menghapus data menu dari database. ID menu diambil dari URL. Query delete digunakan untuk menghapus data dari tabel menu katalog. Jika berhasil, akan kembali ke halaman menu.
Selanjutnya ke case add order atau tambah ke orderan. Fungsi utamanya menambahkan menu ke daftar orderan. Data menu diambil berdasarkan ID menu dari URL, menampilkan form untuk memasukkan jumlah yang ingin dipesan. Jika jumlah melebihi stok, menampilkan alert. Jika valid, data order dimasukkan ke tabel orderan menggunakan query insert stok menu dikurangi menggunakan query update. Selanjutnya kita pindah ke tabel masuk PHP. Kode ini merupakan bagian dari aplikasi untuk mengelola data barang masuk. Fungsinya untuk menambahkan data barang masuk, memperbarui stok data barang di tabel menu katalog, menampilkan data barang yang masuk yang sudah tercatat. Yang pertama ada form input barang masuk. Fungsinya untuk menampilkan form untuk memasukkan data barang masuk. Halaman hanya akan menampilkan form ini jika parameter page URL memiliki nilai masuk. Selanjutnya ada beberapa elemen form. Form ini memiliki beberapa input penting. Yang pertama nama barang. Untuk memilih barang dari tabel menu katalog PHP. Lalu ada jumlah barang. Gunanya untuk input angka untuk jumlah barang. Lalu selanjutnya ada harga barang. Untuk input angka untuk harga per unitnya. Selanjutnya ada tanggal masuk. Input tanggal untuk mencatat barang masuk. Lalu ada tombol submit untuk mengirim data untuk diproses. Lalu ada proses data barang masuk. Setelah tombol dipencet, otomatis akan memproses data barang. Lalu ada query barang masuk untuk memperbarui stok barang. Jika data berhasil dimasukkan ke barang masuk, stok barang di tabel menu katalog diperbarui. Lalu selanjutnya kita ke tabel pemesanan PHP. Yang pertama ada form untuk pemeriksaan halaman. Bagian ini memeriksa apakah URL yang diminta memiliki parameter page dengan nilai order. Jika ya, maka bagian berikutnya dari kode akan dijalankan. Berikutnya, form formulir pemesanan. Bagian ini adalah form untuk pemesanan yang akan mengirim data ke halaman yang sama dengan metode POS. Form ini berisi input untuk nama pembeli, alamat ruang kelas, dan metode pembayaran. Lalu ada tombol checkout. Tombol ini untuk mengirim data form dan memproses checkout. Lalu setelah tombol checkout ditekan, akan masuk ke proses checkout. Proses checkout yang berikut ini. Lalu form total transaksi. Bagian ini gunanya untuk menghitung total transaksi dengan menjumlahkan nilai total dari setiap item yang ada di tabel orderan. Lalu query transaksi. Bagian ini menyimpan data transaksi yang baru ke dalam tabel transaksi. Lalu ada pesan sukses atau gagal. Jika checkout berhasil, akan muncul pesan sukses dan pengguna akan diarahkan ke halaman history. Jika gagal, akan muncul pesan checkout gagal. Selanjutnya kita ke tabel transaksi PHP. Nah, yang pertama ada form untuk menampilkan daftar transaksi.
Jika parameter SW kosong, maka kode akan menjalankan query untuk mengambil semua data transaksi yang ada di tabel transaksi. Data yang diambil meliputi nama pembeli, alamat ruang kelas, total transaksi, metode pembayaran, dan ID transaksi. Lalu selanjutnya ada form untuk menampilkan tabel transaksi. Jika ada data transaksi, kode akan menampilkan tabel dengan kolom untuk nama pembeli, alamat ruang kelas, total transaksi, metode pembayaran, kolom aksi untuk menghapus transaksi. Lalu selanjutnya ada form untuk menampilkan data transaksi. Bagian ini menampilkan setiap transaksi dalam tabel. Untuk setiap transaksi, data seperti nama pembeli, alamat ruang kelas, total transaksi, dan metode pembayaran yang ditampilkan. Di kolom aksi ada tombol hapus yang akan mengarahkan pengguna ke halaman yang sama dengan parameter SW sama dengan delete dan ID transaksi yang ingin dihapus. Jika tidak ada transaksi, maka akan ditampilkan pesan bahwa tidak ada transaksi saat ini. Lalu ada form untuk menghapus transaksi. Jika parameter SW bernilai delete, maka kode ini akan mencoba menghapus transaksi dengan ID yang diberikan melalui parameter ID. Lalu selanjutnya CSS. Pertama ada import font. Bagian ini menggunakan import untuk mengambil berbagai font dari Google Font. Tujuannya untuk memberikan variasi gaya teks yang lebih menarik. Lalu selanjutnya ada keyframe untuk efek animasi. Slide in from right. Animasi elemen bergerak dari kiri ke kanan. Lalu ada navigasi dan menu. Navlink. Tombol navigasi dengan desain bulat dan efek hover. Warna gradien, bayangan dan transisi membuatnya terlihat modern. Lalu selanjutnya menu bar. Menu bar navigasi di bagian bawah halaman dengan ikon menu yang dapat di-hover. Selanjutnya menu logo. Logo dengan animasi masuk dari sisi kiri. Lalu selanjutnya ada header. Bagian atas halaman dengan teks dan logo menggunakan efek blur dan gradien untuk memberikan tampilan modern. Selanjutnya ada tabel container. Membuat tabel dengan latar belakang warna ungu muda dan desain hover pada baris. Menggunakan efek bayangan untuk memberikan kesan mendalam. Gaya header dan sel tabel dengan padding, warna, dan efek hover. Selanjutnya ada search bar. Input pencarian dengan placeholder transparan dan tombol pencarian di dalam input desain responsif dan modern. Lalu selanjutnya ada judul. Teks judul dengan font mewah dan animasi geser dari atas ke posisi normal. Efek transisi memberikan kesan dinamis. Lalu logo dan elemen visual. Logo home. Elemen logo dengan animasi muncul dari atas layar menggunakan hover untuk memperbesar ukuran logo secara halus. Lalu yang terakhir ada tombol buton.
berbagai jenis tombol dengan warna dan efek hover yang konsisten. Memberikan umpan balik visual saat tombol diklik atau di hover. Lalu selanjutnya kita ke CSS yang menjadi backgroundnya. Nah, di sini saya menaruh lambang Real Madrid sebagai background kantin saya. Lalu kita ke body PHP. Nah, kode yang ini akan memanggil file katalog makanan PHP dari direktori konten untuk ditampilkan. Lalu kode akan memanggil file pemesanan PHP dari direktori konten. Lalu yang ini kode akan memanggil file transaksi PHP dari direktori konten. Lalu selanjutnya kode akan memanggil file transaksi PHP dari direktori konten. Selanjutnya kode akan memanggil file masuk PHP dari direktori konten dan ditampilkan. Kode akan menampilkan pesan menu tidak ditemukan. Selanjutnya kita ke header PHP. Nah, di sini adalah struktur HTML dan integrasi dengan PHP. Bagian ini adalah struktur HTML dasar untuk halaman web yang menyertakan referensi ke file CSS eksternal main.css dan Bootstrap untuk styling dan komponen UI. Meta charset UTF-8 memastikan karakter yang ditampilkan di browser sesuai dengan standar UTF-8. Sedangkan meta name viewport memastikan tampilan responsif di perangkat mobile. Lalu selanjutnya adalah koneksi PHP. Gunanya untuk mengkoneksikan database ke tampilannya. Lalu selanjutnya kita akan ke footer PHP. Nah, di sini adalah footernya. Di sini saya tulis kantin Slebeu seperti nama kantinnya yang bernama kantin Slebeu. Selanjutnya kita akan beralih ke indeks PHP. Nah, di sini indeks PHP fungsi utamanya dari kode ini adalah untuk mengorganisir dan memisahkan bagian-bagian dari halaman web menjadi file terpisah. Dengan cara ini, kode menjadi lebih modular dan mudah untuk dikelola. Nah, selanjutnya kita ke tampilannya. Lalu selanjutnya kita ke tampilan. Nah, ini dia tampilannya. Ada 4 menu. Pertama, menu, masuk, proses, dan riwayat. Nah, di sini ada beberapa menu makanannya. Pertama ada basreng, nasi goreng, es buah. Nah, ini menunya. Ada tambah-tambahnya juga. Ini masuknya masih kosong. Lalu proses dan riwayat. Pertama, ini kita coba order. Order berhasil masuk ke order. Lalu kita atur jumlah ordernya. Ketik order. Oke, berhasil. Lalu diarahkan ke proses. Nah, isi namanya, lalu alamat kelasnya, dan metode pembayarannya. Lalu check out. Nah, berhasil. Nah, sudah masuk ke riwayat. Riwayatnya kita hapus. Berhasil. Nah, sekarang coba kita tambah menunya.
Nah, di sini isi nasi goreng misalnya, kategorinya makanan, harganya sekian-sekian. Nah, kita tambahin stoknya 100 misalnya. Nah, coba simpan menu. Oke, berhasil. Nah, jadi seperti ini. Coba kita hapus. Dan berhasil dihapus. Nah, lalu kita coba edit, update. Nah, update menunya. Kita tambahin stoknya jadi 4000. Coba simpan menu. Oke, berhasil. Langsung ada 4000. Udah terupdate stoknya.